Psikoterapi Islam merupakan layanan terarah dari seorang psikoterapis terhadap klien yang menghadapi masalah, sehingga mampu menjalani hidup dengan baik, bahagia, sesuai panduan dan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu, psikoterapi Islami dapat diformulasikan sebagai upaya penyadaran individu untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mengapa manusia membutuhkan terapi? Ini salah satu alasannya. Berbagai cobaan dan persoalan yang menimpa kehidupan manusia yang bersifat buruk atau yang dipandang tidak baik dapat menyebabkan munculnya berbagai gangguan jiwa dalam diri manusia, termasuk stres. Stres dapat terjadi perubahan tertentu dalam hidup. Dalam hal ini, seorang individu tidak mampu untuk menyesuaikan diri terhadap rasa kehilangan, baik dalam kejadian besar yang bersifat tiba-tiba, seperti bencana alam atau kehilangan hal yang berharga dalam kehidupan, seperti kehilangan orang-orang yang dicintai. Landasan psikoterapi Islam. 1. Al-Quran. Konsep penyembuhan dari suatu penyakit terdapat dalam Al-Quran. Asalnya mengandung makna untuk menguatkan iman, menambah iman, dan amal soleh. Adapun arti obat yang terdapat di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran sebagai penyembuh bagi yang meyakini. 2. As-Sunnah. Perkataan Rasul, perbuatan, dan ketetapan yang menjelaskan pokok-pokok Al-Quran, yaitu berupa hikmah-hikmah dan hukum. Melalui As-Sunnah, cara-cara dan metode pengobatan yang dilakukan Nabi dapat diketahui. 3. Empiris. Pengalaman para sahabat atau orang saleh. Dari pengalamannya tersebut dapat diketahui teknik-teknik dan cara-cara mereka mengobati orang sakit, baik sakit jiwa maupun sakit fisik. 4. Science. Ilmu kedokteran hasil eksperimen para dokter ahli. Dalam pengobatan pasien, dokter atau psikoterapis sebaiknya telah ahli dalam bidang pengobatan di bidang penyakit tersebut. Objek psikoterapi Islam. Sasaran atau objek yang menjadi fokus penyembuhan, perawatan, atau pengobatan terapi Islam adalah manusia secara utuh, yakni yang berkaitan atau menyangkut pada gangguan mental, yaitu yang berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan, atau proses yang berasosiasi dengan pikiran, akal, dan ingatan, seperti mudah lupa, malas berpikir, tidak mampu berkonsentrasi, picik, tidak dapat mengambil suatu keputusan dengan baik dan benar. Spiritual, yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa, religius yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesalehan. Fisik, jasmania. Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan terapi Islam, kecuali memang ada izin Allah. Moral atau akhlak, yaitu sesuatu yang melekat pada jiwa manusia yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran pertimbangan. Dilihat dari cara pengambilannya, metodologi psikoterapi Islam didasarkan kepada 4 cara sebagai berikut. 1. Metode istimbat, yaitu diturunkan dari Al-Quran. 2. Iktibas, dari hasil ijtihad para ulama. 3. Metode istiroj, yaitu dari penalaran dan hasil penelitian empirik termasuk dari barat, sejauh tidak bertentangan dengan semangat Al-Quran dan Sunnah. 4. Memadukan metode komprehensif Jami Baina Nusuf Al-Zakiyah wa Al-Uqul Al-Syafiyah. Model-model terapi Rasulullah: terapi sholat, terapi puasa, terapi zakat, terapi doa. Terapi zikir,
kesibukan maupun problematika kehidupan, maka seseorang akan merasa tenang, tentram, dan damai. Sholat memiliki pengaruh yang sangat penting untuk terapi perasaan berdosa yang menyebabkan rasa gundah dan menjadi penyebab utama penyakit jiwa. Hal ini dapat terjadi karena ritual sholat bisa mengampuni dosa seseorang, membersihkan jiwa dari noda-noda kesalahan, dan menimbulkan harapan mendapatkan ampunan dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan seseorang dengan Tuhannya ketika sholat akan menghasilkan kekuatan spiritual sangat besar yang memberikan pengaruh pada perubahan penting dalam fisik dan psikisnya. Kekuatan spiritual ini seringkali menghilangkan stres, menyingkirkan kelemahan, dan menyembuhkan berbagai penyakit. Para dokter menyebutkan adanya penyembuhan yang begitu cepat untuk beberapa jenis penyakit ketika penderitanya berada di lokasi ibadah haji maupun lokasi ibadah yang lainnya. Sholat memiliki pengaruh yang sangat penting untuk terapi perasaan berdosa yang menyebabkan rasa gundah dan menjadi penyebab utama penyakit jiwa. Hal ini dapat terjadi karena ritual sholat bisa mengampuni dosa seseorang, membersihkan jiwa dari noda-noda kesalahan, dan menimbulkan harapan mendapatkan ampunan dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tahajud dapat dijadikan sebagai salah satu sarana yang terpenting untuk menghilangkan rasa gundah, galau, dan cemas. Sholat tahajud memiliki banyak faidah dan manfaat yang benar-benar akan dirasakan bagi yang menjalankannya, maka hendaklah senantiasa menjadikan sholat tahajud